Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayah sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu jamaah kajian Mafaza rahimakumullah. Mari pertama sebelum kita melaksanakan kajian bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat-nikmat yang Allah berikan sehingga dengan nikmat itu kita mampu hadir ke majelis taklim ini. Beberapa orang yang tidak fokus dengan rasa syukur hanya melihat kesibukan, hanya melihat cobaan, hanya melihat hal-hal yang negatif sehingga kadang lisannya mengatakan, walah nyong wis ora kober banget, walah mumet banget, walah kesel banget, walah dan walah yang lain. Padahal cobaan dan ujian yang Allah berikan sudah dijelaskan di Al-Quran hanya sedikit. Berbeda dengan nikmat. Kalau nikmat yang diberikan penjelasan di Al-Quran sangat banyak, bahkan tak terhingga. Kalau di pelajaran matematika itu ada lambang tak terhingga. Nikmat itu tak terhingga. Sedangkan ujian atau cobaan hanya sedikit. Dari mana kita tahu keduanya? Allah jelaskan terkait dengan ujian. Itu Allah jelaskan di Quran surat Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan akan aku uji umat hambaku dengan sedikit. Kalimatnya apa? Sedikit rasa takut, minal khaufi wal ju'i, dan juga sedikit lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan juga sedikit dikurangi harta, dikurangi jiwa, dikurangi buah-buahan dan sebagainya. Itu semuanya diawali dengan kata sedikit. Tapi orang yang diuji kadang-kadang hiperbola, melebih-lebihkan. Sedangkan nikmat banyak sekali, tapi disebutnya sedikit. Walah dene semene trok. Alah dene mung sakmene, dene murah temen, dene dan dene yang lain. Padahal Allah menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmatnya Allah satu persatu dihitung, maka la tuhsuha, tidak mungkin ada orang yang mampu menghitungnya.
Nek mboten saged ngitung artine napa Bu? Begitu banyak. Nikmatnya begitu banyak tapi cobaannya sedikit. Berarti eman apa mboten Gusti Allah? Baik atau tidak Allah sama kita? Baik sekali. Cuma kalau tidak ngaji, tidak fokus dengan apa yang diajarkan Nabi kita, kita fokusnya pada yang enggak enak. Akhirnya lisannya weleh, weleh, dan weleh-weleh yang lain. Nggih. Onten sing kados niku nate mireng sing kados niku? Dinten niki tindak mboten piyambake. Masya Allah, nggih. Maka mengawali kajian siang hari ini, mari kita fokus dengan nikmat, kemudian kita syukuri nikmat itu. Insya Allah sesuai janji Allah, Allah tambah nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam, marilah senantiasa kita sanjungkan bersama-sama kepada baginda kita, teladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya yang mengaku umatnya senantiasa Allah mudahkan dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari apa yang diajarkan Rasul. Setelah kita mempelajari, mudah-mudahan pula kita mampu mengamalkannya. Setelah kita mempelajari kemudian mengamalkan, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita mampu menyebar luaskannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ibu-ibu mak jegagi. Mak jegagi kenapa? Terkejut. Nah, kula senengnya Jawa sih. Terkejut flyernya Ustazah Eva. Lah kok sing tampil malah mboten jilbaban. Masya Allah, nggih. Nggih, karena mohon doa beliau guru kita semuanya Ustazah Eva Linta pagi tadi menghubungi putrinya sakit demam. Mudah-mudahan Allah menyembuhkannya, Allah segera menurunkan demamnya, sehat kembali sehingga beliau mudah dan bisa terus membersamai kita, mengajarkan banyak ilmu kepada kita. Oke. Jadi mohon maaf jika semangat panjenengan dari rumah tiba-tiba seperti kerupuk kena angin. Wow, teng mriko keras banget, begitu mriki dene ora jilbaban terus ayem, maka mohon dimaafkan nggih. Senajan ayem ya kena nggo batir dahar, bisa untuk lawuh nggih. Ibu-ibu biar tidak ngantuk saja. Insya Allah temanya juga berubah karena temanya saya tidak tahu temanya seharusnya apa, tapi saya akan menyampaikan tentang bagaimana sih kita bisa bahagia dengan hidup kita. Ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah, semua kita, semua manusia, saya yakin, seyakin-yakinnya kalau orangnya sehat, normal, waras, semuanya kepingin hidup bahagia. Betul tidak? Tidak ada manusia yang kepingin kulo bahagiane tak biasa mawon lah. Pengen bahagia, bahkan bahagia sekali. Dimanapun tinggalnya, mau tinggal di Wonosobo, mau tinggal di Jakarta, semua pengen bahagia. Mau di Indonesia, mau di luar negeri, semua pengen bahagia. Mau yang tinggal di kota atau tinggal di desa, semua kepingin bahagia. Mau yang tua, mau yang muda, semuanya kepingin bahagia. Mau yang laki-laki, mau yang perempuan, semuanya ingin bahagia. Semua. Pertanyaannya kemudian apa yang dilakukan manusia-manusia ini untuk bahagia? Kira-kira ibu kalau ditanya, kan jawabannya tadi sudah sama, semuanya pengen bahagia. Pertanyaan kedua, apa yang ibu lakukan biar bahagia? Mikir sih? Bingung.
Aneh niki kepengin tenggarung. Pripun carane ngojek tenggarung? Pripun carane ngadang angkot? Pripun carane ngadang bis? Wong tujuane pun jelas kok bingung. Pengen bahagia? Pripun carane? Pripun nggih? Pripun nggih? Mulane mboten bahagia. Wong kepengin tok. Nah niki kula kadang-kadang seneng hal-hal sing sederhana tetapi yo pas niku nggih. Nah, banyak cara, banyak ikhtiar yang dilakukan orang untuk bahagia. Kalau anak yang masih sekolah ditanya, kamu kalau bahagia apa? Yang ditanyakan anak sekolah, bahagia itu kalau ketika mendapatkan rapot di akhir semester, dibuka rapotnya nilainya bagus, di akhir di bawah tertulis peringkat terbaik. Maka kata siswa tersebut, santri tersebut mengatakan, itu yang membuat bahagia. Jadi tahu sumber bahagianya. Terus ditanya, nak, biar bahagia, kalau dapat nilai yang baik dan terbaik, kamu ngapain? Belajar. Yang lain main, tambah belajar lagi. Yang lain tidur, belajar lagi. Jadi ini tahu tujuan dan tahu cara. Itu si siswa. Ya kan? Kemudian kalau yang ditanya petani, Pak, Bu, petani, paling bahagia jenengan nek pas pripun? Nah, petani teng mriki niki. Penyuluhan pertanian apa niki? Petani-petani ketika ditanya yang paling membahagiakan adalah ketika panen. Karena di situ yang diharap-harapkan, yang ditunggu-tunggu setelah beberapa hari, bahkan beberapa minggu atau beberapa bulan. Maka pas panen bahagia. Tapi pertanyaannya, apakah semua petani yang panen bahagia? Tidak. Berlanjut dari petani ke pedagang, sing teng pasar, baik pasar offline maupun pasar online. Di antara yang paling disenangi pedagang nek nopo Bu? Larisan, perpegan, nyenengaken. Pertanyaane, nopo kabeh pedagang sing dagangane laris seneng? Mboten mesti. Ning akeh-akeh seneng nggih. Nggih. Terus lanjut. Ada anak muda sudah selesai sekolah, sudah tidak kuliah, selesai maksudnya sudah punya pekerjaan. Ditanya, kamu kayaknya sudah bahagia ya, sudah lulusan terbaik, dapat pekerjaan yang baik, penghasilan juga baik. Seneng temen dadi jenengan. Dereng. Lah kok dereng? Tesih kirang setunggal. Napa niku? Jodone dereng oleh. Bagi yang tadi ditanya, paling bahagia kalau mendapatkan jodoh. Bagi yang baru saja ditanya, yang sudah kerja, sudah lulus kuliah, nilainya bagus, sudah dapat pekerjaan, sudah dapat penghasilan, ternyata ketika ditanya kurang kalau belum menikah. Pertanyaannya, apakah semua yang sudah menikah bahagia? Masya Allah. Okay. Kemudian orang-orang yang sudah menikah tadi, suami istri yang masih baru, tesih mambu kembang karena pengantin baru, ngalor ngidul, wah cekelane niku siji kali sing lawas-lawas nggih mboten. Angger anyaran niku kan Masya Allah keraket kados double tip. Sekelane niku mboten mung driji. Ngoten niku. Masya Allah nggih. Kan anyar niku mergane. Bahkan wong teng warung ngarepan niku mawon dater. Masya Allah. Gremes payung garake. Digaraken. Wah, Masya Allah. Kapan terakhir digarke payung, Bu? Masya Allah. Syahdu nggih.
Terus ditanya, ya Allah seneng temen, kan sing nyawang niku kan Masya Allah romantis sekali. Ditanya, Mas Mbak seneng temen nggih, nganten anyar ngoten niku. Kata si pengantin baru jawabnya, pripun Bu? Seneng ning tesih kirang. Lah napa kirange? Dereng diparingi putra, dereng diparingi momongan. Kalau nanti kemudian diberikan momongan, pertanyaannya, apakah semua yang diberi putra putri momongan, apakah semuanya bahagia? Arab jawab, belum, bukan anak emelu. Masya Allah, okay. Itu hanya sedikit contoh dari awal sampai akhir semua kepingin bahagia, tapi ketika yang dipingini sudah dikabulkan, jawabannya apa Bu? Belum tentu. Pertanyaan yang harus kita cari, apa yang memastikan kita bahagia? Cari kok sesuatu yang tidak pasti. Mbok yang pasti-pasti saja. Dia mboten. Tadi dari awal sampai terakhir semuanya belum tentu membuat bahagia. Lalu apakah agama kita sudah memberikan napa nggih? Jalan kisi-kisi agar kita pasti bahagia. Napa sing mesti gawe wong bahagia niku, Bu? Bersyukur, jalani, nikmati, syukuri, Masya Allah. Nah, siang hari ini yang akan kita pelajari. Allah menyampaikan dalam ayatnya di Quran surat An-Nahl ayat 97. Suratnya surat ke-16 kalau tidak salah. Allah berfirman seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita yang sejak biyen cilik nganti saniki pengen bahagia, ning bahagiane mepil teko, mepil ilang, mepil teko, mepil ilang, teko pisan ilange bola-bali. Apa itu? Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah menyampaikan man amila salihan, siapa yang mengerjakan amal solih. Mengerjakan apa Bu? Pernah berbuat amal solih? Insya Allah. Apa sih itu amal solih ibu-ibu? Perbuatan baik. Berarti nek onten preman, buatan tahu sholat, buatan tahu poso, terus numbas ke permen bocah cilik, amal solih. Karena kita perlu perjelas apa itu amal soleh. Kan ayatnya mengatakan man amila solihan, siapa yang mengerjakan amal soleh. Maka saya tanya Bu, apa sih amal soleh? Jangan-jangan kita belum tahu apa itu amal soleh. Jangan-jangan kita salah menganggap amal soleh itu yang seperti apa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah semuanya, amal solih itu betul tadi disebutkan ibu adalah perbuatan baik. Baik perbuatan itu antar sesama manusia, bahkan kepada yang bukan manusia, kepada hewan. Onten kucing kok ketone kok muni, wae kan kucingnya ngelih. Padahal bukan milik kita, terus dikasih makan. Bahkan juga itu kebaikan, ya. Maka kebaikan-kebaikan itu disebut amal solih. Ayatnya menyampaikan man amila solihan min dzakarin au untha, dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun. Nah niki syarat berikutnya adalah wa huwa mu'minun, orang yang berbuat baik tadi punya iman kepada Allah. Tidak ada kesyirikan dalam hatinya, iman, akidahnya lurus, sehingga iman yang ada di dada mendorong dirinya untuk berbuat baik,
Tadi melihat kucing kok kademan kudanan, diambil, diopke, diparingi pakan. Kenapa? Ada dorongan iman. Melihat orang kok kesusahan, melihat orang kok butuh pertolongan, bismillah, agama saya mengajarkan, Nabi saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan saling tolong menolong. Maka berbuat baiknya itu ada nilai plusnya. Apa nilai plusnya? Ya untuk Allah dan karena Allah. Bukan semata-mata baik saja. Tapi yang mendorong kebaikan adalah iman. Ini tipis sekali bedanya ibu-ibu. Ini kita harus cermat. Karena kalau salah ini ya tidak ditulis sebagai satu amal solih. Contoh begini ibu-ibu. Saya tanya dulu nih. Tadi kan amal solih disebut amal solih kalau dikerjakan oleh orang yang beriman. Karena ada orang yang tidak beriman, dia bisa berbuat kebaikan juga. Coba ibu-ibu, pernah nggak lihat, menyaksikan sendiri orang yang mungkin tidak pernah beribadah, sholat seminggu pisan mungkin, Jumatan tok. Puasa yo pas tanggal 1 Ramadan tok umpamane. Nek kalih sepodo-podo menungso apiane pol-polan. Apian banget. Bahkan mungkin ada yang punya pemahaman entah apa mboten salat ning sing penting apik kalih wong niku ada. Saya pernah menemui niku. Ketika azan apa nggih niku padahal Islam niku nek genah ora Islam sih ora dikon salat nggih. Ning mboten salat. Nek kalih sesama manusia, hebat. Pertama yang paling entengan cara bahasa kita itu entengan, sering membantu dan sebagainya, tidak eman-eman mengeluarkan uang. Bapak jenengan pernah melihat orang model seperti ini? Pernah? Kira-kira sama tidak ketika ada orang tidak sholat, tidak puasa, bahkan dia tidak beriman kepada Allah kemudian berbuat baik dengan panjenengan sing sholate sregep, puasane dan semua kewajiban dikerjakan, kemudian membantu orang, kira-kira sama atau tidak? Ngeten men gampang. Suatu hari kula jenengan kita semuanya jalan, mau ke pasar, mau ke wisata, mau nganter anak kemanapun. Di jalan ada orang mesakake. Mesakake ke bahasane Indonesia kasihan. Ada orang kasihan banget, kelihatannya malas banget nih nggih. Akhirnya kita ambil uang dari saku. Sakit banget soalnya niki wonge. Keton-ketone ya urung mam, keton-keton. Pokoknya malas. Ambil uang, sakit banget. Ambil 50.000. Enggak Bu. Matur kalian dongake kan mesti pol-polan niku wonge kan nggih. Nah, matur nuwun Bu, mugi-mugi dan mugi-mugi terus. Nah niki, neng wong sing pertama niki, sing maringi niki, dia tidak beriman kepada Allah, bahkan tidak beragama Islam, mohon maaf. Neng apik kalih wong. Yang kedua, sama sedang jalan ada orang kasihan, mesakake. Kemudian dia ingat, Allah dan Rasulnya menyampaikan kalau ada saudara Muslim atau hanya sekedar manusia saja tidak melihat agama, maka kewajibannya harus membantu, meringankan. Bukankah Nabi mengatakan man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah? Siapa yang meringankan beban saudaranya, maka Allah akan ringankan dia punya beban dunia dan akhirat. Maka ini menjadi landasan dia, tangane terus aja set kidawuhe Gusti Allah. Ini perintah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bu. Perbuatannya sama atau tidak? Uangnya juga sama-sama 50.000. Sama atau tidak perbuatannya? Tapi kira-kira menurut ibu-ibu di hadapan Allah sama atau tidak? Kalau yang tadi memberi karena iman, karena Rasul, karena Allah tahu ilmunya, tergerak hatinya, bismillah lillahi ta'ala, itu yang disebut amal solih. Tapi kalau tidak ada
unsur Allahnya, tidak ada unsur perintah Nabi. Bahkan mungkin dia tergerak itu karena biar dilihat banyak orang, biar netizen banyak like-nya. Kan sekarang banyak memberi di syuting. Kata sih? Kata. Lah niku podo-podo 50.000 podo-podo ngenaine sama-sama memberi, yang satu amal solih, yang satu amal salah. Pun arep ngenai kok dadak di syuting barang. Alasannya sosial eksperimen. Niku kan saniki kadang banget. Walaupun mungkin itu bagian dari dia punya niat biar orang itu mudah dan banyak yang termotivasi, monggo. Itu semuanya hanya Allah yang tahu. Innamal a'malu binniyah, monggo. Tetapi kalau bisa ibu-ibu, kalau berbuat baik itu nek saged niku sing apik niku kabeh apik wong tumindak apik. Nek sing luwih apik niku sembunyikan. Sembunyikan. Kenapa? Setan niku pol gampange merubah niat kita. Saestu niku pun jenengan insyaallah nate ngalami. Nek jenengan tumindak apik, terus tumindak apike di alam wong akeh, hakul yakin mesti jenengan seneng. Jenengan tumindak apik nih, berbuat kebaikan. Banyak orang tahu, padahal jenengan tulus ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada unsur manusianya. Tapi manusia-manusia terus memuji jenengan, Masya Allah ibu itu memang hebat, ibu itu luar biasa, ibu itu memang pantas. Terus si ibu ini mendengar, kira-kira seneng apa susah? Kan mboten bakal krungu berita kene njur nangis. Tetap njur paling mboten nggih, alhamdulillah, moga-moga Gusti Allah melindungi. Seneng tetap atine. Neng kebalikane, jenengan berbuat baik, jenengan berbuat kebaikan, terus orang menghujat. Alah, pamer, alah, iki sok dan sebagainya. Padahal jenengan lillahi ta'ala. Kira-kira seneng banget napa seneng tok? Sedih nggih. Niku. Nah, kembali kepada tadi nggih, amal soleh. Yang jelas ibu-ibu semuanya sudah bisa membedakan mana amal solih dan mana amal salah. Nggih mboten? Amal solih tadi kalau dikerjakan apa syaratnya Bu? Dia beriman kepada Allah. Nah, kalau ada man amila solihan, ada orang berbuat baik, berbuat amal solih, wahwa min zakarin au untha, laki-laki atau perempuan, wahwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah. Ayatnya berikutnya menyampaikan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti kata Allah akan aku berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik yang diberikan Allah kira-kira membahagiakan atau tidak? Kalau Allah yang sudah menyampaikan kamu saya berikan kehidupan yang baik dengan cara Allah, kira-kira orangnya senang, bahagia atau tidak? Bahagia. Wong yang buat Allah. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, insya Allah bahagia. Maka dari sini kita bisa faham ibu-ibu semuanya, bahagia akan hadir kalau kita berbuat kebaikan, yang kebaikan itu dilandasi iman, maka akan melahirkan bahagia. Pak Ustadz, kenapa ada orang berbuat baik tapi tidak bahagia? Cek apakah itu masuk kategori amal solih atau tidak. Cek apakah yang mendasari dia berbuat baik itu iman atau bukan. Jangan-jangan berbuat baik hanya karena dia juga baik sama kita. Jangan-jangan ibu kita semuanya membelikan dia oleh-oleh, ya karena dia baik juga sama kita dan sering beli oleh-oleh. Gitu. Jadi jangan sampai yang kita kira amal solih ternyata amal salah. Itu tidak membahagiakan. Saya kasih ibu-ibu oleh-oleh satu-satunya itu akeh pokilah. Kadah banget niku, banyak sekali.
Tapi saya berharap bahwa ibu juga baik sama saya. Bahkan kadang-kadang ketika saya memberi, yang saya beri kok tidak berterima kasih. Seketika itu saja kita tidak bahagia. Padahal itu baik loh. Bu, jenengan bar ngaji. Biasanya nek teng kampung-kampung kan kalau habis pengajian atau mau pengajian, jajannya ditambahin untuk diberikan kepada kanan dan kiri. Nggih mboten? Bu niki saking ibu, bu ini dari karena mau pengajian dikasih roti, buah-buahan lengkap. Masya Allah matur nuwun gitu. Lah kok onten sing diparingi kok mendel mawon. Niku niate apik nembe mungkur wae teng mriku meneh. Suwun wae ora isa. Suwun wae ora bisa. Niku nek amale karena manusia. Nek amalnya karena Allah tidak ada urusannya. Karena kita yakin yang akan membalas Allah. Kita berbuat baik, kita yakin yang menilai adalah Allah. Tidak perlu risau membahas penilaian Berapa banyak hari ini ada orang baik pengen dinilai berapa banyak orang berbuat baik pengen dipuji niku gampang banget ilang bahagiane pol gampange pun pirang-pirang contohnya kula ajeng nyontoni rada-rada keri-keri sedap soalnya niku karena relate di kehidupan di dunia ini di masyarakat. Ibu, saya kasih semuanya yang hadir ngaji mahfazan nanti ambil di panitia satu-satu. Diambil wonten takire, teng jero takir dibuka, wilih Soekarno Hatta 2 lembar. Masya Allah. Terus di bawahnya 2 lembar itu jangan lupa pilih Ustadz Sukron menjadi ketua RT. Masya Allah. Ternyata Ustadz Sukron sedang nyalon RT. Nah niki kan saya bahagia tapi berpotensi menjadi tidak bahagia. Niku. Bahkan jangan menunggu nanti ketika tidak berterima kasih tadi kadang-kadang ya Allah suwun we ora bisa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian itu di dunia ya, itu di dunia bahwa siapa yang berbuat baik, siapa yang berbuat amal solih, yang landasannya karena iman, pasti itu Allah akan berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kalau tadi di awal Pak Tani yang panen belum tentu bahagia, pedagang yang laris belum tentu bahagia, anak sekolah yang dapat peringkat terbaik belum tentu bahagia, yang menikah belum tentu bahagia, yang sudah punya putra belum tentu bahagia, yang pangkat jabatannya tinggi belum tentu bahagia, yang uangnya banyak belum tentu bahagia. Tapi yang pasti bahagia adalah mereka yang berbuat amal solih, yang berbuatnya itu karena Allah, lillahi ta'ala. Itu Allah akan anugerahkan kehidupan yang baik. Kalau tidak percaya, enggal-enggal dibuktikan secepat mungkin. Wong niki ayate Gusti Allah niku mesti bener, tidak mungkin bohong. Kalau jenengan nyoba kok belum datang bahagianya, jangan disalahkan Gusti Allahnya, tapi dicek mana di antara yang kita lakukan yang belum sempurna. Apakah niatnya, apakah imannya? Mungkin sudah ikhlas lillahi ta'ala, mungkin neng iman kita belum sempurna. Kita iman kepada Allah neng tasih percaya. Nek ono gaok, ngertos gaok? Gaok niku burung gagak yang warnanya hitam terus muter-muter nang dhuwur rumah terus jenengan tesih komentar sampai dasi ngarep mati kiye ya ada yang seperti itu masih Masya Allah dulu Masya Allah sekarang tidak ya Alhamdulillah biar anaknya sehat walafiat jauh dari sakit dan sebagainya astone si lare niku ditaleni napa? Betul Bu, ditaleni senes borgol, ditaleni lawe wenang. Niku.
Lawe wenang niku benang. Lawe nggih yang tahu fix mantan orang kampung. Kados kula maksude. Dadi niku nek cah cilik-cilik niku hampir zaman dulu itu teng mriki pergelangannya ada benang. Nggih, Bu. Benang iki. Sekarang juga ada kok. Saya belum lama itu, wih semerep, wah iki mesti bahaya nih orang tuanya. Mereka beranggapan dengan anaknya dikasih seperti itu waras selamat jauh dari mara bahaya lah. Tebih ing Sukerto. Nah, nek cara basa Jawa niku nggih. Karena zaman dulu niku nek bocah panas titik niku langsung anggapane wah iki serempet ya. Wah bocah wecok nyebrang dalan ora kok keserempet iki lho. Masya Allah nggih. Panas mboten mandek-mandek wis rong bengi kok panas wae. Kayane ketempelan niki. Tempelan lakban apa-napa niki. Lah ini berbuat baik dengan amal tumindak apik, tapi pemahamannya masih seperti itu, pantas kalau tidak bahagia. Karena tadi syaratnya amal solih, wahwa mukmin. Mukmin iman itu harus lurus, bersih akidahnya. Oke. Berikutnya ibu-ibu semuanya. Setelah kemudian diberikan hayatan thayyibah, falanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, itu baru di dunia aku beri bahagia. Nanti kata Allah di akhirat, nanti akan aku balas jauh lebih baik, lebih banyak, lebih enak, lebih kekal daripada yang kamu dapat di dunia. Falanadziyannahum ajrahum bi ahsani, lebih baik bi ahsani. Maka ya'malun dari apa yang kamu kerjakan. Jadi seakan-akan Allah niki ngiming-ngimingi kula jenengan kabeh. Nek pengen uripe mulya, uripe seneng, uripe bahagia, dua tadi. Amal solih, yang amal solihnya karena iman. Aku berikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kata Allah belum cukup sampai di situ. Nanti di kehidupan di yaumul kiamah, di akhirat nanti yang lebih lama, lebih abadi, kekal, akan aku balas dengan balasan yang lebih sempurna. Maka ada satu kisah sahabat Rasulullah yang cukup menarik dan cukup masyhur. Sahabat yang pernah menjadikan Rasul ini sampai mencuri perhatian Rasulullah, sahabat Sya'ban. Ada yang mengatakan sahabat ini namanya Sauban. Sahabat ini sampai membuat Rasul niki memujinya luar biasa. Kenapa? Sya'ban ini hampir setiap pagi tidak pernah terlambat sholat subuh berjamaah. Mboten tahu terlambat, Bu. Mboten tahu terlambat. Dan dia itu punya kebiasaan datangnya awal. Bahkan seringkali lebih awal dari Rasulullah. Ambil posisi duduknya pojok. Sof ngarep pinggir pisan. Nek teng kampung-kampung biasanya masih ada pokoknya nek mbah niku pokoknya posisine sisih lor. Nah niku. Ora lor ora. Ngasih nek wonten sing luwih gasik mboten wani teng mriku kumbukan mbah kae tindak ngoten niku nggih. Nek kan apik wong niku babagan salat niku nggih. Sya'ban hampir setiap pagi tidak pernah terlambat subuh berjamaah. Suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Sya'ban. Jarang-jarang ini. Kadingaren kok Sya'ban ora ketok ngeten niku. Akhirnya sampai waktu subuh masuk, adzan berkumandang. Allahu akbar, Allahu akbar. Rasul sambil menjawab adzan, sambil tengok kanan, tengok kiri, berharap Sya'ban datang. Sampai adzan selesai, ternyata Sya'ban belum juga datang. Dalam benak Rasul, ini Sya'ban kok enggak seperti biasanya.
Biasanya azan belum berkumandang, Sya'ban sudah wiridan. La ilaha, la ilaha. Ini kok belum datang. Akhirnya Nabi sholat sunnah dan sebagainya, menunggu iqomah. Belum juga. Sholat 2 rakaat sebelum subuh disebut sholat napa ibu-ibu? Nggih, qobliyah subuh. Namanya istilahnya juga disebut sholat napa? Fajar. Kata Rasul, rakaataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh atau yang disebut sholat sunnah fajar, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Niku. Lah ketika Rasul sudah selesai melaksanakan, menjelang iqomah, tengok kanan, tengok kiri, Mas Sya'ban dereng rawuh. Sampai mau komat, muadzine pun ngadeg ajeng komat, sekedap. Rasul sampai menunda, mungkin riyen sapa ngerti Sya'ban sedang kesini. Jadi karena saking napa nggih? Cintanya Nabi kepada sahabat Sya'ban, takut kalau dia itu ketinggalan sholat berjamaah, karena setiap hari tidak pernah terlambat, sampai ajeng komat mawon kan mungkin rien. Tapi tetap Sya'ban belum datang-datang, akhirnya tetap iqomah, tetap didirikan sholat subuh, sampai kemudian sholat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kanan, salam kiri, Nabi berbalik. Dari tadi menghadap kiblat terus balik. Itu dilakukan Nabi. Jadi kalau ada imam sholat, rampung sholat, salam kok balik, niku nyontoh Nabi. Nabi seperti itu. Terus Nabi itu tengok, dicari, salah satu yang dicari namanya siapa? Nah niku, Mas Sya'ban mboten ketinggal. Walah, niku. Sampai Rasulullah selesai berzikir, selesai berdoa, kemudian Rasul tanya kepada jamaah yang lain, Mas, bapak-bapak, enten sing semerep Mas Sya'ban apa mboten? Mboten. Ngoten niku nggih. Niki kok ndengaren lho Mas Sya'ban. Salah satu kemudian, tapi saya tahu rumahnya. Bagaimana kalau kita tengok ke rumahnya? Oh siap, oke, sepakat. Akhirnya bersama-sama menjenguk Sya'ban ke rumahnya karena penasaran Nabi niku. Biasane tindak mboten tindak. Nah niki kudune nggih sami. Biasane rawuh kajian mafaza kok mboten. Kenging napa? Minimal ditangleti nggih. Bu, dene kok mboten ketinggal, sami sehat. Nah niki kan maer niki nyontoh Kanjeng Nabi niku nggih. Kemudian Nabi berjalan dari masjid menuju ke rumah Sya'ban. Alangkah terkejutnya Rasulullah ketika berjalan boten tekan-tekan. Tidak sampai-sampai. Kenapa? Karena Sya'ban rumahnya paling jauh. Mpun paling jauh mawon tekan masjid paling persis seperti jamaah mafaza. Rumahnya paling jauh, datangnya paling Masya Allah. Nah niki biasanya seonten niki mangkate paling keri, baline paling gasik. Nah niki biasane mbok nganu nopo pinter telesap niki biasanya. Orang ngerti katone ngerti mbok nonton, orang ngerti lungone ngerti ilang. Niki nggih wonten niki sing model-model niki. Nah, ternyata Sya'ban rumahnya paling jauh, bahkan kata beberapa ulama Rasul itu sampai berjam-jam dari masjid ke rumahnya. 2 sampai 3 jam. Mlampah niki. Aduh Pol. Walah nggih, tebih omahe niki. Sampai di rumahnya yang membuka pintu ternyata istri dari Sya'ban. Setelah kemudian Rasul bertanya, wahai ibu istrinya Sya'ban, baru pertama kali ini saya tidak mendapati Sya'ban sholat subuh bersamaku. Ada apa dengan Sya'ban?
Itu yang menyebabkan saya dan beberapa sahabat datang kemari. Maka kemudian istrinya itu ditanya oleh Rasulullah seperti itu, malah menundukkan kepala, dan bahasa Belandanya itu mingsek-mingsek. Apa itu artinya, Bu Nur? Nah, mingsek-mingsek itu enggak ada suaranya, tapi pundake obah terus uluwe netes. Mata niku. Mingsek niku bahasa Belanda nih. Tahu sedih, kemudian ditanya ada apa? Terus menjawab bahwa ternyata pagi tadi, sebelum subuh Sya'ban ini meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemudian Rasul gini bertanya, apa yang engkau ketahui tentang Sya'ban? Tanya kepada istrinya. Kemudian singkat cerita, istrinya ini, saya menyaksikan bahwa suami saya Sya'ban ini orang yang baik, pribadi yang akhlaknya mulia, rajin ibadah, suka menolong dan suka menabung. Tapi ada yang membuat saya penasaran ya Rasulullah. Apa itu? Ketika suami saya sakaratul maut, saya ikut mendampingi, ada 3 kalimat yang diucapkan suami saya yang saya tidak tahu artinya. Apa kalimat itu, kata Rasulullah? Istrinya melanjutkan ceritanya. Ketika saya mentalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah, suami saya menyampaikan 3 kalimat. Kalimat pertama, kenapa kurang jauh? Kalimat kedua, kenapa tidak yang baru? Kalimat ketiga, kenapa tidak semuanya? Kata si istri, ini maksudnya apa Rasulullah? Saya tidak tahu. Rasul tersenyum karena baru saja Rasul pun mendapatkan info A1 dari langit, malaikat Jibril. Nah niki, valid info niki. Nabi niku Nabi Muhammad nopo-nopo ngertinan, bukan karena Nabi itu dukun, bukan. Tapi Nabi selalu mendapatkan informasi lebih awal dari Allah lewat malaikat Jibril. Bahkan Nabi itu bisa mengetahui nanti sahabat Ali wafatnya seperti apa. Itu Nabi ngerti, bukan berarti Nabi dukun. Karena Nabi mendapat informasi langsung A1 dari Gusti Allah. Nabi kan pernah menyampaikan kepada sahabat Ali, Ali, kamu pengen tahu enggak? Pengen. Tapi langsung dijelaskan, Rasul enggak pengen tahu saja atau pengen tahu banget? Boten. Kata Rasulullah, orang yang paling buruk itu ada 2. Satu yang nyembelih untanya Nabi Soleh, dan yang kedua yang membunuhmu. Padahal Ali masih hidup. Padahal kan Nabi ngerti bahwa besok akan ada yang membunuh Ali. Niku nek onten wong sing kados Kanjeng Nabi kaya niku mesti darani dukun. Mulane cok kadang-kadang istilah di kampung-kampung atau di kota-kota, datang saja ke orang pintar. Pintar Bu, ampun tua. Pintar. Karena nek pintar niku cok darani dukun saniki niki. Mulane hati-hati, ampun pinter-pinter Bu. Ndak diarani dukun. Tapi jenengan niki materi niki ampun diparingake putrane niki njur ora gelem sinau. Ayo sinau, moh, kenapa? Enggak mau jadi pinter. Lah kok kalau pintar sama dengan niki, aduh ada anak-anak ya. Jangan ya Nak ya. Jangan ya Dek ya. Jangan. Nabi tahu 3 pertanyaan tadi. 1, kenapa kurang jauh? Ternyata Sya'ban ketika sakaratul maut itu diperlihatkan kebiasaan baiknya oleh Allah berupa perjalanan dari rumah ke masjid, pulang pergi setiap pagi yang tidak pernah terlambat. Diputar lagi. Ini loh Mas, bahwa setiap pagi kamu itu ke masjid, ini amalmu, ini bekalmu, ini sangumu.
kata Allah. Dan ini konon kata banyak ulama, orang kalau sakaratul maut itu memang diperlihatkan amalan yang biasa dikerjakan. Kalau dia biasa berbuat baik, Allah perlihatkan banyak kebaikannya. Setelah itu Allah perlihatkan calon pahalanya. Wahai Sya'ban, ketika kamu berjalan dari rumah 2-3 jam ke masjid, ini kebiasaanmu, ini calonnya. Ini calon ganjaranmu, diperlihatkan nanti surganya seperti apa, nikmatnya seperti apa, hebat luar biasa. Sampai Sya'ban lisannya mengucap, kenapa kurang jauh? Sya'ban. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Allah pun memperlihatkan ada amalan yang diperlihatkan Allah ketika sakaratul maut. Suatu hari Sya'ban mau ke masjid. Ketika itu musimnya angin kencang. Malam hari angin kencang tentu sangat dingin. Maka Sya'ban punya kebiasaan kalau mau ibadah, pakaian yang dipakai pakaian yang bagus, pakaian yang paling baru. Tapi karena ada angin, akhirnya Sya'ban didobel. Karena kan main anget. Jadi gamisnya atau kokonya atau mukenanya nek jenengan sing apik niku didobel. 1 main anget, 2 biar, karena kalau di Jazirah Arab kan padang pasir niku nggih. Niku nek wonten angin kan mesti membawa debu-debu. Nah, nanti kalau debu-debu ini mengenai pakaiannya, maka yang kotor pakaian yang luar. Yang dalam masih bersih. Nah, itu strateginya Sya'ban. Tak dobeli, 1 men anget, 2 men mungkin nek mentekan masjid yang luar dilepas sik nggih salat tesih resik. Nah, suatu hari itu ketika Sya'ban sudah pakaiannya double, berjalan ke masjid, menemukan di tengah jalan ada orang kedinginan. Ngaten niku. Wong kademen niku nggih. Sya'ban tanpa berpikir panjang mesakake temen sing dobel mawon kula wis ngrasake adem niki kok. Ya Allah, akhirnya Sya'ban melepas yang bagian luarnya dobelane niku dicopot dinggokke teng wong sing kademen. Pak, ini dipakai Pak biar Bapak tidak kedinginan. Pakai Pak. Dipakai, diajak sholat subuh. Itu diperlihatkan Allah ketika sakaratul maut dan diperlihatkan calon pahalanya. Ini karena kamu berbuat baik, kamu memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan. Ini balasanmu. Sya'ban lihat begitu bagus dan luar biasanya pahala Allah sampai Sya'ban lisannya mengatakan, kenapa tidak yang baru? Sing bekas mawon kaya ngene pahalane, lah kok wingi kok apa ora sing apik niki. Masya Allah. Kalimat ketiga, Sya'ban mengatakan kenapa tidak semuanya. Suatu hari Sya'ban mau makan, yang akan dimakan sepotong roti. Karena Sya'ban memang punya kebiasaan sering memberi, dermawan, baik barang, makanan ataupun uang. Ketika Sya'ban ini mau makan roti, datang orang yang lapar meminta roti. Pak, mbok kula diparingi kula pun kat enjang niki dereng mam ngoten niku. Sya'ban tanpa berpikir panjang roti niku dipotong menjadi 2 bagian sama besar, kemudian yang sebagian untuk dirinya, yang sebagian lagi untuk orang yang meminta tadi, makan bersama. Amalan itu diperlihatkan oleh Allah dan diperlihatkan pula pahalanya. Ini loh Mas, kamu di dunia ini kamu memberikan roti, ini pahalamu. Sya'ban ketika melihat calon pahalanya bergumam lisannya, kenapa tidak semuanya? Begitulah kira-kira Bu, kalau penyesalan memang datangnya hanya di akhir. Sya'ban yang sudah berbuat baik saja menyesal, apalagi yang belum berbuat baik. Bagaimana nanti penyesalannya? Maka itu mungkin juga yang kata beberapa ulama, kalau ada orang meninggal kok ternyata wajahnya berseri-seri, wajahnya seperti memancarkan cahaya, bisa jadi jenazah tersebut sebelum dicabut nyawanya
Allah perlihatkan calon amalannya, sehingga kadang kita lihat mujahid-mujahid saudara kita yang ada di Palestina ditembak, disiksa, tapi jenazahnya tersenyum. Kenapa? Karena diperlihatkan besarnya amalan syahid, amalan jihad. Mudah-mudahan semua kita di sini ahli ngaji, anti ketika datang waktunya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yang bisa tersenyum. Itu. Karena kalau saya dulu diajak takziah sama bapak saya, niku nek takziah kok menangi jenazah, harus nyolati. Lah biasa nenek sebelum nyolati niku minta izin kalih sahibul musibah untuk diberikan izin melihat apa? Jenazah. Ibu pernah di kampung ibu pernah ada kalau orang takziah kemudian mau lihat wajah untuk terakhir kalinya. Nah, itu mungkin seperti itu, Bu. Pengen melihat, dibuka. Kemudian lihat bahwa alhamdulillah saudara muslim saya husnul khotimah. Seperti itu. Di samping mendoakan dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Sya'ban berbuat amal solih. Sya'ban ketika beramal solih, landasannya iman, landasannya Allah lillahi ta'ala. Maka pantas Sya'ban dunia dan ketika meninggal, bahkan sampai di akhirat kelak, Sya'ban termasuk orang yang bahagia. Sya'ban termasuk yang diberikan hayatan thayyibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu, kalau kita pengen bahagia atau kita pengen bahagia sekali, caranya di Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, syaratnya berbuat apa, Bu? Amal solih. Tapi tidak cukup sekedar amal solih, tapi amal solihnya harus dilandasi oleh iman. Maka Allah akan berikan kita bahagia. Jadi Bu, mulai hari ini kita sudah yakin yang membuat bahagia bukan materi. Yang membuat bahagia bukan cantik dan gantengnya. Yang buat bahagia bukan jabatan dan kedudukan yang tinggi. Karena mudah bagi Allah membuat orang yang hartanya banyak tapi tidak bahagia. Ada atau tidak? Allah bisa tidak orang yang cantik, ganteng, terkenal tapi tidak bahagia. Ada atau tidak? Apakah ada yang pangkat jabatannya tinggi kemudian tidak bahagia? Enten apa mboten? Dibalik sekarang, ada atau tidak orang yang hidupnya serba sederhana, pas-pasan banget, tapi kemudian hidupnya bahagia? Enten apa mboten? Ada atau tidak orang yang makan besok saja mikir dan sebagainya, tapi dilihat hidupnya enak, harmonis, onten apa mboten? Rakyat biasa, bukan pejabat, bukan punya jabatan tinggi, uripe teng desa, bisa tidak Allah buat dia bahagia? Bisa. Jadi mulai sekarang dan mulai kita mengkaji ayat ini, stop untuk membiasakan atau menormalisasi bahwa bahagia itu karena fasilitas. Salah. Memang itu akan membuat kita bahagia, betul. Betul akan membuat bahagia. Syukur-syukur ya hartanya banyak, jabatannya tinggi, ya cantik, yang ganteng, tapi bahagia. Karena dia beriman, karena dia banyak amal soleh. Ini yang diharapkan. Tapi seandainya kita belum bisa kaya, seandainya kita belum bisa memiliki jabatan yang tinggi, seandainya kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, ketahuilah belum tertutup kesempatan bahagia. Karena bahagia itu Allah yang memberi, bukan karena materi. Contohnya Fir'aun laknatullah, bergelimang harta, pangkatnya paling tinggi, istrinya paling cantik, semua manut sama Fir'aun, tapi hidupnya tidak bahagia. Jenengan nate semerep Fir'aun kok bahagia? Boten. Fir'aun itu urip tekan matine ngenes. Bagaimana bisa tahu? Lah Fir'aun kan membuat aturan.
lahir bayi laki-laki dari Bani Israel harus sembelih dibunuh. Itu berangkat dari apa? Karena Fir'aun gelisah setelah bermimpi. Wong gelisah niku uripe ayem tentrem napa mboten? Mboten. Fir'aun sampai tidak bisa tidur ibu-ibu karena mimpi tersebut. Padahal kasurnya menul-menul, dipanya mahal, kamare luas. Luas kali lapangan bukan podo saking ngombone. Bergelimang harta ning mboten merem turu. Tesih nikmat jenengan disambi kajian mawon saged ngantuk. Nggih. Fir'aun selimute kandel, kasure menul-menul mung kedap, kedip, kedap, kedip. Pun ngantuk ning mboten merem-merem. Lah kula jenengan ditinggal ceramah kalih Ustadz Sukron wis kelenduk. Niki kan saking nikmate. Mulane kula mboten tahu menging sing teng kajian ngantuk mboten, wong lagi nikmat. Nanti kalau saya bangunkan mengganggu kenikmatan orang lain. Nggih. Masyaallah. Mulane nek jenengan nggih garwane bapak-bapak teng dalem niku kok umpamane nembe jeki ngobrol wong seharian bekerja terus bakto isak dahar nembe jeki dongengan ternyata di sofa sudah. Niku berarti garwane kepenak. Ampun dipaitu. Jeki dongengannya merem. Niku nek nikmat Bu daripada kepengin sarim mboten saged sarim. Apakah orang yang makan dahar terus lauknya ini bermacam-macam? Ada, pokoknya bermacam-macam. Apakah jaminan makannya lahap? Saya ulang nih. Ketika kita mau makan lauknya, dari mulai lauk yang pokoknya warna-warna, dari hewan darat, hewan laut, hewan udara ada semuanya. Ada kambing kan hewan darat, ada seafood kan laut, ada doro, iwak doro mamane. Niku. Kula nek sarapan niku nek sarapan kula macam-macam Bu. Wonten pupune, wonten mentoke, wonten atine, wonten amplane, komplit. Tergabung dalam endok godhog. Niku nek mboten endok diceplok. Niku kan komplit niku. Ya wonten pupune loro, swiwine lengkap teng riku mung urung netes ngeten mawon nggih. Sedurunge netes pun tak godhog, pun tak goreng lengkap. Ini paling bergizi niku endok. Kula cara menghibur anak niku paling komplit niki. Anane mergane Bu. Pertanyaan saya kembali, apakah ketika semuanya lengkap lauknya jaminan makannya lahap? Belum tentu. Kebalikannya, apakah nek lawe mung tempe nih wae cilik? Tuh geledang malahan niku ya. Masya Allah. Sayurnya saja mboten mambu bumbu mung digodhog tok. Tambahane paling lombok terus diunyel-unyel sampuri uyah. Gosreh. Apakah jaminan tidak lahap makan? Belum tentu, bisa jadi sing tempe niku rada lanas sembarang malahan. Niku malahan wal tanduk bisa jadi. Dan yang tadi beraneka macam lauk dari darat, laut dan udara malah mung 20 anjur. Saya sudah saja. Bisa jadi, tergantung Gusti Allah. Nek Gusti Allah mengatakan tanduk, mbok mung tempe tanduk. Ora enak, ora kolu, padahal restoran mewah. Bisa, Bu. Sampai di sini semakin paham bahwa yang membuat bahagia hanya tidak selalu materi membahagiakan. Tapi kalau kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah, diberikan materi, pastikan materi kita untuk bahan amal soleh, sehingga materi yang kita miliki semakin membuat kita bahagia. Seandainya tadi belum, jangan pernah bersedih hati, karena Allah Maha Adil, mboten perlu khawatir.
Ibu-ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Biasanya ada Q&A napa mboten? Rada gaya Q&A. Tanya jawab ada napa mboten? Niku nek cara anak-anak gaul niku Q&A. Ada atau tidak ibu-ibu? Mboten enten sing ceritakan. Nek monggo kalau ada yang tanya, oh harus gitu ya Bu. Monggo kalau ada yang mau tanya, monggo ibu-ibu. Enggak ada? Kalau tidak ada saya yang bertanya. Tadi ayat yang saya sampaikan surat apa Bu? Cakep, An-Nahl. Ayatnya ayat berapa Ibu? 97. Keren. Dicatat mancan jos niki. Bunyinya bagaimana Ibu? Bunyinya bukan hehehe. Bunyinya apa Bu? An-Nahl 97. Iya Bu, dibaca Bu. Terus Masya Allah niku. An-Nahl 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan amal kebaikan, baik laki-laki atau perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka pasti akan Allah berikan kehidupan yang baik, pasti bahagia. Walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan nanti di akhirat akan aku berikan balasan yang jauh lebih baik. Jadi tidak ada sejarahnya ahli kebaikan karena iman kok uripe ngenes, kok atine nelongso, mboten nonton. Tapi jenengan sekali lagi jangan menormalisasi penilaian bahwa akeh bondone seneng terus sedidik bondone susah. Tidak, dalam Al-Quran tidak seperti itu. Nggih? Karena Bilal bin Rabah nggak punya apa-apa, bahkan pernah menjadi budak sebelum dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar. Tetapi yang budak ini, yang nggak punya ini, ternyata disebutkan oleh Rasulullah bahwa telapak kakinya atau suara sandalnya itu sudah sampai ke surga. Bahagia lahir dan batin Bilal, sampai sahabat-sahabat yang kaya saja iri sama Bilal. Maka Ibu, sekali lagi, apapun yang sedang kita alami terkait dengan kondisi yang sedang kita alami, yakini yang bisa membuat bahagia hanya Allah lewat amal solih, yang dikerjakan karena iman. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya, mudah-mudahan mampu mengamalkannya. Teruslah berbuat baik tanpa melihat status manusia itu siapa, tanpa melihat dia berterima kasih atau tidak, karena yang kita harapkan adalah penilaian Allah, yang kita harapkan hanya pahala dari Allah. Sampai di sini saja perjumpaan kita, cukup sampai di sini karena billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.